kertas, stainless steel, atau hybrid. Kali ini kita bakal bahas soal perbedaan ketiganya. Kita bahas juga plus dan juga minusnya. Dan yang pasti kita coba pertimbangin juga price to performance-nya. Kita mulai dari fungsi utama filter udara motor, yaitu menyaring kotoran dari udara luar yang masuk ke dalam ruang bakar. Bagi kamu yang belum tahu, mesin motor itu perlu udara untuk bisa bekerja, yaitu sebagai campuran kombinasi pada mesin. Semakin bagus udara yang tersaring, mesin juga akan menghasilkan tenaga yang optimal, pun sebaliknya. Dampak yang akan terjadi apabila filter tidak dirawat atau dibiarkan kotor membuat pasokan udara bersih terhambat. Karbon sisa pembakaran di kepala silinder dan mahkota piston cepat menumpuk akibat rasio campuran bahan bakar dari ideal juga menjadi kacau. Alhasil, mesin bekerja lebih keras untuk menghasilkan tenaga yang sama. Dan saat inilah motor kamu terasa lebih boros dari biasanya. Pada umumnya, filter udara itu ada 3 jenis bahan. Ada yang berbahan dasar kertas, ada yang berbahan dasar busa, tapi untuk yang busa biasanya cukup jarang sih dipakai. Ada yang berbahan dasar stainless steel. Ada juga baru-baru ini bahan yang bertipe hybrid. Kayak merek Proper ini. Dia ini bahannya gabungan antara kertas dan juga stainless. Di bagian luarnya stainless, di bagian dalamnya kertas. Setelah tahu fungsi dan jenis filter, kita bahas dulu beberapa spesifikasi tiap bahan. Untuk setiap filter ini mereka punya yang namanya kerapatan pori-pori. Kerapatan pori-pori ini berfungsi sebagai seberapa luas jarak antara lubang atau gap antara lapisan filter. Dan menurut salah satu ahli, filter udara dengan lebar pori-porinya lebih dari 100 mikron itu masih mampu menyaring kotoran. Semakin lebar pori-pori, maka semakin banyak udara yang masuk. Semakin banyak udara yang masuk, maka kinerja mesin juga semakin maksimal. Untuk filter kertas atau standar punya ukuran di atas 15 sampai 25 mikron. Untuk tipe busa kisaran 20 sampai 30 mikron. Filter udara berbahan stainless dengan merek ternama bisa memiliki kerapatan 45 mikron. Perbedaan selisih sekitar 10 mikron dengan busa ataupun kertas. Namun, asupan udara yang masuk ke ruang bakar lebih lancar. Dan yang terakhir, dari Proper Racing Line, mereka klaim punya kerapatan 30 mikron. Kita langsung aja bahas plus dan juga minusnya. Filter kertas memiliki harga yang cukup terjangkau. Selain itu, filter ini juga memiliki pori-pori yang rapat sehingga kemampuannya untuk menyaring debu dan kotoran sangat tinggi. Sesuai digunakan di daerah berdebu dan berpolusi tinggi. Tetapi daya saringnya yang tinggi membuat aliran udara ke ruang pembakaran menjadi rendah. Apalagi ketika tidak pernah dibersihkan, akan semakin menghambat aliran angin ke ruang pembakaran. Adalah filter berbahan dasar kertas itu tidak disarankan untuk dicuci. Jadi kalau sudah kotor, ya ganti deh. Filter selanjutnya adalah filter stainless steel. Filter ini seringkali disebut filter udara racing karena motor yang menggunakan stainless air filter cenderung memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan motor yang menggunakan filter kertas. Alasannya adalah filter ini mampu mengalirkan udara cukup banyak ke ruang pembakaran. Namun, kemampuan daya saring dari filter ini terbilang rendah, sehingga akan beresiko bagi mesin motor jika digunakan di daerah dengan tingkat polusi yang tinggi. Oleh sebab itu, filter ini tidak disarankan dipasang pada motor yang digunakan sehari-hari. Part yang ada label racingnya, harga udah tahu dong.
Bersihinnya pun terbilang simpel dan cepat, yaitu tinggal basuh pakai air mengalir dan pakai sikat gigi bekas. Untuk yang terakhir, yaitu hybrid ini, bisa dibilang berada di tengah-tengah antara stainless dan juga kertas. Klaimnya adalah karena filter udara Proper Racing Line ini memakai kain cotton gauze dengan kawat stainless steel. Maka performanya juga pas untuk ugal harian. Walau udara nggak seplong stainless steel, tapi kalau soal filtrasi kotoran dan debu harusnya sih lebih oke. Besar pori-pori 30 mikron juga jauh lebih plong daripada filter kertas ataupun busa. Bahkan sempat ada yang klaim bisa naik tenaga 0,5 sampai 1,3 dk. Tapi menurut kamu gimana nih? Tulis di kolom komentar. Dari harga juga nggak begitu mahal ataupun murah. Dimulai dari 100 ribuan, tapi tergantung motor. Proper juga, klaim filternya ini bisa dicuci. Yes, betul. Filter racing yang ini bisa dicuci. Tapi saran jangan pakai bensin ya. Cukup air bersih atau dicampur sabun aja. Mau yang filter kertas karena kamu lebih suka yang praktis, atau kamu anak daily ugal yang suka performa, atau juga kamu lebih suka di tengah-tengah. Ingat, perawatan filter itu harus rutin. Walau perannya yang cuma nyaring kotoran, anggap aja filter di motor kamu ini sebagai imun tubuh. Makin sering diperhatiin, makin sehat juga mesin kamu. Seperti biasa, kalau kamu ada pendapat lain, bisa kalian cantumin atau tinggalin kolom komentar yang ada di bawah. Saya pamit undur diri, and as always, Leda Motor is the best.